Bismillahirrahmanirrahim. Di situ? Iya, sudah. Oh, satu lagi sedikit info, kajian ini telah di TV Madani, jadi langsung di Madani di secara langsung kita lihat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para ustadz, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, warga Indonesia yang ada di Qatar, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan ke saya hari ini bisa silaturahim, kemudian duduk bersama di sini untuk sama-sama mencas iman kita, karena iman kita itu kondisinya mungkin lebih rumit daripada handphone. Handphone aja yang sederhana kita mencas setiap hari. Ada yang ngecas handphone seminggu sekali? Nggak ada. Semua kita ngecas handphone kita tiap hari, minimal sehari sekali. Dan kalau kita pakai handphone yang belum fast charging, minimal sekali ngecas itu 2 jam sehari. Kalau pakai fast charging ya sekitar 45 menit atau kurang sedikit. Dan itu dilakukan daily, setiap hari minimal sekali. Ada yang sehari 2 kali. Ada yang saking banyaknya kegiatan dan online terus, sehingga kemana-mana dia bawa cas-casan yang kita kenal dengan power bank. Kalau perlu power banknya itu yang ada beberapa portnya, sehingga sekali ngecas 2-3 handphone. Jadi kita dalam sehari mencas lebih dari 1 handphone. Kalau kita datang ke sebuah tempat, sebutlah di airport, yang kita cari 2, 1 colokan listrik kalau nggak bawa power bank, kedua wifi gratis. Saya setiap transit di bandara pasti nyari wifi, dan alhamdulillah hampir semua bandara di dunia itu udah ada wifi gratisnya supaya tidak offline. Dan yang paling parah kalau misalnya sampai istri saya nge-WA terus saya nggak baca-baca, itu bisa nggak dibukain pintu. Jadi harus cepat update. Kalau WA-nya masuk dari istri, walaupun banyak masuk dari yang lain, mau dari menteri, mau gubernur, siapa, istri dulu yang dibaca. Harus contreng biru, nggak boleh centreng abu. Itu kondisi kita dengan handphone. Kita bawa kemana-mana dan kita bergantung kepada handphone. Panik banget kalau sampai handphone kita mati dan nggak bawa power bank. Panik banget kalau sampai, kalau di Indonesia mungkin masih ada batas kuota kita habis. Nggak tahu kalau di Qatar mungkin unlimited. Panik banget kalau kita sampai datang ke sebuah tempat yang lost sinyal, sehingga kita kebingungan nih gimana. Padahal sebetulnya kita bukan lagi dalam kondisi yang butuh online secara darurat, tapi rasanya kalau nggak online kayak nggak hidup. Jadi sekarang itu hidup ada 2 ciri-ciri orang masih hidup. 1, ciri orang masih hidup masih bernafas. Kedua, masih online. Kalau masih bernafas tapi nggak online, itu dianggap setengah mati. Kalau masih online tapi nggak bernafas, itu hantu.
Jadi sekarang ternyata handphone, internet, online itu udah menjadi bagian dari life, dari kehidupan kita. Kalau kata orang Mesir, ya Rid, aduhai seandainya Islam bisa seperti itu, benar-benar seperti kalimat the way of life. Islam bisa seperti handphone yang kalau kita lost sinyal panik. Islam bisa seperti online yang kalau misalnya kita nggak bisa akses sesuatu panik. Seandainya Islam bisa benar-benar seperti handphone, minimal aja, nggak usah lebih dari itu, segitu aja udah. Kalau kata orang Sunda, uyuhan, segitu juga udah luar biasa. Dan mudah-mudahan hari ini kita bisa mencas iman kita lewat majelis ini, karena duduk dalam majelis ilmu menurut saya bukan cuma sekedar entertain. Walaupun packaging yang kita bikin dalam dakwah kita 3 tahun terakhir itu packaging yang lebih entertain, tapi secara konten, substansinya tetaplah sesuatu yang harus liyazdadu imanan ma'a imanihim, harus bertambah iman. Karena kalau bertambah ilmu sekedar nambah wawasan, itu belum jadi ilmu akhirat. Karena ilmu dunia dan ilmu akhirat itu bukan dilihat dari judulnya. Seolah-olah kalau judulnya ini adalah materi tentang tafsir, berarti ilmu akhirat. Kalau materinya tentang matematika, biologi, sains, berarti ilmu dunia. Menurut para ulama, termasuk Imam Al-Ghazali, Imam Nawawi, yang banyak ulama-ulama besar, ilmu dunia dan akhirat itu tidak diukur dari judulnya. Bisa jadi ilmu sains adalah ilmu akhirat, ilmu tafsir dan hadis ilmu dunia. Bedanya apa? Bedanya di sini. Kalau ada satu judul ilmu yang menambah iman kita kepada Allah, menambah keyakinan kita bahwa akhirat itu ada dan surga itu lebih baik daripada dunia, itu namanya ilmu akhirat. Walaupun yang dipelajari adalah tentang geologi, astronomi, sains. Sedangkan kalau ilmu hanya menambah wawasan, materi debat, kemudian untuk mendapatkan gelar ijazah, pekerjaan, profesi, walaupun judulnya tafsir dan hadis, tapi itu adalah ilmu dunia. Jadi ilmu menurut para ulama adalah sesuatu yang menambah iman. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Dan itu artinya ilmu itu adalah rasa takut di dalam hati seseorang, bukan wawasan yang banyak. Kita sekarang terjebak kepada konten ilmu untuk menambah wawasan, terutama dalam bab ilmu agama. Sehingga akhirnya perilaku yang muncul dari penambahan wawasan ini tapi tidak dibarengi dengan penambahan iman, perilaku yang muncul itu adalah perilaku senang berdebat dan menjudge orang lain dengan wawasan yang kita punya. Perilaku yang muncul bertambah ilmu tidak bertambah baik akhlak. Bertambah ilmu kok makin galak. Bertambah ilmu kok susah senyum. Bertambah ilmu kok makin senang menjudge orang lain. Bertambah ilmu kok semakin eksklusif. Bertambah ilmu kok semakin menjauh dari teman-temannya. Ini sepertinya nggak nyambung antara konten ilmu dengan perilaku yang muncul setelahnya. Ini sesuatu yang ada miss di dalamnya. Salah satu yang paling basic, ternyata kita menerjemahkan ilmu selama ini mungkin sebagian orang Indonesia adalah wawasan sakofah. Sementara para ulama mengatakan orang yang mengerti ilmu bukan orang yang musaqqaf. Orang yang mengerti ilmu itu dikenal dengan orang yang faqih. Sehingga Nabi ketika mendoakan Abdullah ibnu Abbas, mendoakannya dengan bahasa Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, fahamkan dia agama. Dan para ulama mengatakan yang dimaksud dengan faham, al-fiqhu fiqhul qulub. Pemahaman itu ada di dalam hati, bukan di kepala. Di kepala kita menghafal ilmu, di kepala kita mencerna ilmu, tetapi belum disebut orang yang paham ilmu kalau ilmu itu belum masuk ke dalam hatinya dalam bentuk iman, yakin, cinta, berharap, takut, dan seterusnya di antara cabang-cabang iman. Maka kita berharap di setiap majelis ilmu kita mencas iman kita. Sebagaimana kita mencas handphone kita setiap hari,
Mudah-mudahan kita juga bisa melakukan hal yang sama, mencas iman kita setiap hari. Karena iman kita itu lebih gampang drop daripada handphone. Baru dicas, udah habis lagi baterainya. Apalagi kalau habis dicas, kita keluar rumah, kemudian kita mengupload banyak sekali, mendownload banyak sekali hal-hal yang dalam tanda petik dosa di luar, itu akan ngedrop banget baterai handphone, baterai iman kita. Kita mengakses beberapa hal di YouTube, kita mengakses beberapa hal di sosial media, langsung drop, hanya dalam hitungan 1 jam, iman yang tadi udah dicas 100%, tinggal beberapa persen, kurang dari 10. Sehingga kalau kita mau online, itu sudah susah, memorinya langsung full, sehingga lambat. Itu yang terjadi dengan iman kita, sehingga harus terus di-refresh, dibersihkan, kemudian dicas, supaya dia bisa mengakses kebaikan-kebaikan dari langit, supaya dia bisa mendownload kiriman-kiriman hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, melalui hadis, melalui nasihat-nasihat ulama. Ini kenapa kita butuh kepada majelis ilmu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, teman-teman sekalian, tinggal di Qatar, salah satu negara Timur Tengah yang di dalamnya banyak ulama. Dan di sini salah satu ulama yang jadi idola saya itu Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Karena saya belajar di Al-Azhar, saya dididik dengan pola pikir Islam yang moderat dan komprehensif, dan salah satu rujukan walaupun di Mesir nggak diakui oleh pemerintah, bukan oleh warga negara Mesir, yang salah satu rujukan keilmuan di Mesir itu untuk era modern itu adalah Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dengan segala kontroversi orang tentang beliau. Tapi buat saya, jangan sampai kita tidak suka kepada seseorang membuat kita tidak menilainya secara objektif. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai gara-gara kita nggak suka kepada seseorang, akhirnya kita berlaku tidak objektif dalam menilainya. Dan di Qatar ini banyak ulama-ulama besar juga. Pastinya mudah-mudahan ada banyak halakoh-halakoh ilmu yang keren-keren, karena kita bisa dengar langsung dari versi aslinya, bukan translate. Tetap buat saya sih, belajar dari orang Arab itu ada sesuatu yang lebih ketimbang kita mendengar setelah ditranslate dalam bahasa Indonesia. Sama kayak kita belajar Al-Quran langsung ke teks aslinya dengan belajar terjemahan, pasti banyak reduksi-reduksi yang dari teks originalnya. Sama kayak kita nonton film bajakan dengan yang original, pasti mungkin kecerahannya, kemudian HD-nya, kemudian segala macam udah beda lah kualitasnya, termasuk suaranya. Mudah-mudahan kita bisa selalu mengakses ilmu di Qatar, sembari juga tetap bisa mengaksesnya di beberapa negara termasuk Indonesia lewat sosial media seperti YouTube salah satunya. Ini untuk mencas iman kita. Jadi bagi saya, majelis ilmu bukan majelis wawasan. Kita tidak belajar untuk menjadi seorang punya gelar LC, MA, doktor. Kita belajar sederhana banget, cuman pengen ngecas iman. Sehingga ukurannya, kalau setelah kita bubar dari majelis ilmu, kita jadi semangat untuk zikir, semangat untuk beribadah, semangat untuk tilawah, dan pastinya semangat untuk peduli kepada kemanusiaan, kepada sesama, berarti majelis tadi itu udah ngecas iman kita. Kalau keluar dari sini kita hanya merasa dapat hiburan atau malah boring, nggak dapat apa-apa, saya kira berarti kita ngecas tapi lupa di onin. Kita kan di listrik di tembok colokan juga ada on off ya. Nah, masukin nih charger ke situ, kita masukin ke handphone kita, tapi lupa dicetrekin, di onin, sehingga kita seharian nungguin dicas, pas datang loh kok masih nol. Kemana aja? Berarti selama di sini kita tidak on, off alias sakinah alias tidur. Kan ada dua kondisi orang dapat sakinah ya, ketenangan. Satu, sakinah itu dapatnya di dalam majelis ilmu. Makanya di majelis ilmu itu banyak yang tunduh, tiba-tiba ngantuk gitu ya di majelis ilmu. Kedua, sakinah itu didapatkan di mana? Di dalam pernikahan. Maaf ya buat yang masih jomblo. Sakinah itu didapatkan di dalam pernikahan, seperti Rasulullah mendapatkan sakinah dalam dekapan Khadijah, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir.
Nggak usah dibahas bab itu, kasihan. Saya tidak mau membuli, nanti nambah dosa. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ini sekedar obrolan santai ya. Saya pengen sharing juga, nggak usah terlalu serius. Saya pulang dari Mesir itu tahun 2006, langsung tinggal di Bandung. Dan seperti yang disampaikan tadi, saya keliling ceramah di beberapa tempat, di masjid, di majelis taklim, di acara-acara kantor kayak gitu-gitu corporate selama 8 tahun. Ceramah di sana sini selama 8 tahun. Dan saya melihat dampak dari ceramah saya itu tidak terlalu signifikan. Saya melihat justru banyak masjid yang curhat, DKM pada curhat ke saya, Ustadz gimana ya cara menggerakkan remaja masjid? Kenapa ya masjid kok sepi terus dari anak muda? Kalau bikin taklim yang datang pasti ibu-ibu lagi. Ini the power of mama nih. Kalau sholat subuh yang datang pasti aki-aki. Kalau bikin taklim umum pasti yang datangnya orang-orang tua. Dan materi favoritnya pasti mengingat kematian. Gimana nih cara menggerakkan anak muda Ustadz? Hampir semua masjid komplain masalah ini. 3 tahun dulu sebelumnya, 3 tahun yang lalu, susah banget di Indonesia ngelihat anak muda ngeramein taklim, ngeramein masjid, terus mengakses sosial medianya para ustadz itu susah banget 3 tahun yang lalu. Padahal waktu itu sosial media udah jalan sekian tahun. Para selebgram entertain udah punya followers di atas 10 juta. Tapi para ustadz followersnya nggak pernah lebih dari 100.000. Nggak pernah lebih dari 100.000. Alhamdulillah sekarang berubah 3 tahun terakhir. Saya melihat selama 8 tahun saya mengajar di sebuah masjid yang sekarang jadi markas pemuda hijrah, namanya Masjid Al-Latif dekat Gedung Sate di Bandung. 8 tahun saya ngajar di situ, yang datang paling banyak cuma 30 orang. Itu juga campur, sebagian besarnya orang tua. Dulu anak muda datang ke taklim di antara orang tua tuh risih, merasa agak aneh gitu, karena dia anak muda sendiri, yang lain orang-orang tua. Kalau sekarang kebalik, orang tua datang ke taklim merasa risih. Kenapa? Yang lain semuanya anak muda. Kita bikin taklim reguler setiap hari Rabu malam. Kenapa kita ngambilnya weekday bukan weekend? Karena kita pengen membuat sebuah tren. Jadi dakwah saya itu membangun tren. Kita memanggungkan Muzammil 2 tahun yang lalu untuk membangun tren tilawah di anak muda, supaya tilawah itu dianggap sesuatu yang gaul, trendy, keren gitu. Karena mazhab anak muda itu bukan idealisme. Mazhab anak muda itu bukan syariat. Mazhab anak muda itu adalah mazhab keren. Ini yang kita pelajari yang dikenal dengan istilah fiqhul waqi', memahami realitas, terutama di Indonesia. Mazhab anak muda, termasuk saya pribadi, itu keren nomor 1. Baru kemudian benar nggak nih, fungsional nggak nih, bermanfaat nggak nih, itu yang kesekian secara substansi. Tapi yang nomor 1 packagingnya atau brandingnya keren nggak nih. Sehingga kita pernah bikin semacam kuesioner, survei kecil-kecilan ke anak-anak muda. Kenapa kamu memilih satu jenis olahraga? Ada beberapa pointers. 1, karena sehat. Kedua, karena tempatnya dekat rumah. Ketiga, karena teman. Keempat, karena disuruh orang tua. Kelima, karena pelajaran sekolah. Keenam, karena keren. 90% koresponden kita menjawab karena keren. Ternyata buat anak muda fungsi itu yang kesekian. Jadi function follow fashion. Jadi fungsi itu ngikutin fashion, bukan fashion follow function. Kalau mereka membeli handphone, kenapa memilih handphone ini? Kan ada, kalau di Indonesia sekitar 2 tahun yang lalu ada Note 5 keluar, Samsung Note 5 sama Samsung S7 Edge. Kalau Note 5 itu kan ada S Pen-nya, kemudian fitur-fiturnya memang untuk orang yang kerja gitu kan. Harganya juga lebih mahal, 10 juta ketika awal keluar di Indonesia 3 tahun 4 tahun yang lalu Note 5.
Kalau S7 Edge dia nggak ada S Pen-nya, fiturnya bukan untuk kerja, murni entertain. Ternyata anak muda lebih tertarik membeli S7 Edge daripada Note 5. Padahal secara fungsi Note 5 ini lebih banyak fiturnya daripada S7 Edge. Lalu beli casing. Kenapa anak muda membeli casing yang hanya tutup belakang doang, nggak ada tutup depannya, jadi nggak ada ininya? Kenapa? Padahal kalau secara aman, lebih aman yang tertutup depan belakang, kalau jatuh aman gitu. Kenapa mereka memilih yang belakang doang, yang depan nggak? Karena yang depan ini terkesan lebih dewasa, lebih, maaf bahasa lainnya, lebih bapak-bapak. Kalau yang di belakang itu lebih anak muda, keren. Sehingga akhirnya saya berpikir ada sesuatu yang harus dirubah dari mainstream dakwah kita di Indonesia. Kenapa dakwah kita tidak mengenai anak-anak muda, remaja? Ada sesuatu yang miss dalam konsep dakwah kita. 8 tahun saya mengajar, saya merasa belum mengenai segmen anak muda. Sementara segmen anak muda ini potensi paling besar. Seperti yang kita tahu, Indonesia 2020 ke depan sampai 2030-an akan mendapatkan bonus demografi dengan jumlah pemuda terbesar. Itu juga kalau diukur anak muda dari usia 30 tahun ke bawah, 60%. Kalau pemuda dalam konsep Islam 40 tahun ke bawah, berarti di atas 70% itu anak muda. Beda banget dengan Jepang. Jepang sekarang mulai merasa minus demografi, anak mudanya makin lama makin berkurang, sehingga terjadi gap antara anak muda dengan orang tua. Di Jepang itu gap banget anak muda dengan orang tua, sehingga program dari pemerintah Jepang mendatangkan banyak perawat dari Indonesia yang muda-muda untuk mengurus panti jompo mereka, karena anak muda mereka tidak ada yang sanggup mengurus orang tua, soalnya sedikit anak mudanya. Dan ke depan 2025 ke atas, Jepang akan mengalami krisis anak muda dan usia produktifnya sedikit di Jepang. Indonesia yang justru punya banyak warga dengan usia produktif. Tapi dakwah belum menyentuh kepada warga Indonesia yang produktif ini, yang menjadi calon pemimpin masa depan. Dia hanya tumbuh secara natural, tanpa ada bentukan, settingan, konsep dari para dai-dai dan kaum muslimin, orang tua Islam. Sehingga 2015 akhirnya saya coba bicara dengan ketua DKM Masjid Al-Latif. Saya bilang, Pak Iman namanya arsitek, yang sekarang Muzamil juga kerja bareng beliau, sama-sama arsitek. Saya bilang ke Pak Iman, waktu itu saya lagi ceramah khutbah Jumat, materinya konsep dakwah di Mesir. Konsep dakwah di Mesir yang saya coba duplikasi, kemudian di-translate dalam bahasa keindonesiaan. Dan juga konsep dakwah Nabi. Saya bilang, mainstream dakwah di Indonesia itu adalah, ini masih berlaku sekarang, tapi beberapa udah kita coba rubah. Mainstream dakwah di Indonesia itu, terutama masjid, ketua DKM dengan background pendidikannya yang bukan pendidikan syariat, sebutlah dulunya arsitek, dulunya pejabat, dulunya pengusaha, dulunya apa misalnya, kemudian karena aktif di masjid jadi ketua DKM kan ya. Nah, sebagai ketua DKM, mereka membuat program-program dakwah dan memakmurkan masjid, lalu para ustadz disuruh untuk mengisi. Bisa diistilahkan dengan diundang, ada yang lebih agak vulgar diistilahkan dengan memanggil. Nanti kita panggil ustadz, atau nanti kita undang ustadz mengisi program yang dibuat oleh DKM. Ini mainstream. Dan inilah salah satu poin kenapa dakwah kita tidak berkembang. Karena DKM dengan backgroundnya yang bukan pendidikan agama membuat program, lalu ustadz mensupport dengan cara mengisi. Itu juga dikasih kurikulumnya, materinya. Dan setelah ustadz selesai mengisi dinilai, cocok nggak ustadz ini, gimana menurut teman-teman ustadz ini. Bahkan kadang-kadang menilainya jamaah gimana ustadz ini cocok, kurang rame, ya udah kita ganti, coret. Ini yang terjadi puluhan tahun di Indonesia sampai 2014. Sehingga dakwah kita tidak berkembang. Identik, eksklusif, hanya di dalam masjid, MT, dan orangnya itu-itu saja. Akhirnya saya bilang ke Pak Iman, boleh nggak saya ganti secara basic banget.
asolah, dasar dakwah itu saya ganti. Gimana Ustadz? Sekarang dibalik. Karena dakwah itu yang mengerti Ustadz, sekarang biar saya sebagai Ustadz yang memprogram, saya yang mengkonsep, DKM memfasilitasi. Saya tawarin akad di awal kayak gitu. Selama ini kan 8 tahun berjalan, DKM bikin program, saya ngisi kan. Sekarang dibalik. Saya bikin program, saya yang konsep, DKM mensupport. Alhamdulillah Pak Iman orangnya open minded banget. Akhirnya beliau mengatakan, boleh Ustadz, mudah-mudahan setahun 2 tahun ini sudah ada hasil yang signifikan. Kalau tidak ada hasilnya, saya bilang saya balikin lagi kepada DKM. Sekarang kita balik, DKM mensupport saya, teman-teman mensupport saya, karena itu kaidah dasar dalam dakwah. Bukankah ayat dakwah yang paling fenomenal itu di akhir surat As-Saff? Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ilallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong Allah atau penolong-penolong agama Allah. Gimana caranya? Kata Allah, caranya seperti kata Isa kepada hawariyin, man ansari ilallah. Siapa di antara kalian yang ingin menolong saya kepada Allah, di jalan Allah? Jadi konsep dasar dalam dakwah itu adalah Nabi berdakwah, umatnya mensupport. Dan pewaris Nabi adalah para ulama. Sehingga bisa dibilang SOP dakwah yang paling basic itu adalah ulama mengkonsep, ulama memprogram, lalu masyarakat mensupport ulama itu. Bukan dibalik, masyarakat yang memprogram, ulama mensupport. Kebalik. Ini yang saya rubah dari awal 3 tahun yang lalu di Masjid Al-Latif. Kemudian alhamdulillah mulai viral di beberapa tempat. Akhirnya Pak Iman sepakat berakad mengatakan, ya udah, nahnu ansarullah, saya yang akan tolong Ustadz, saya akan support Ustadz. Ustadz butuh apa, saya support. Yang jelas Ustadz yang programmernya dan konseptornya. Karena buat saya dakwah itu bukan sekedar orasi, dakwah itu bukan cuma tabligh akbar, dakwah itu bukan cuma taklim. Dakwah yang sejati itu adalah seorang dai yang sejati itu menurut saya adalah seorang programmer, konseptor. Itu yang dibutuhkan Indonesia. Seorang programmer yang visioner, seorang konseptor yang rumit pemikirannya, yang detail, yang punya periodisasi dalam kerja-kerja dakwahnya. Itu yang dibutuhkan Indonesia. Akhirnya Pak Iman berakad akan mensupport dakwah saya. Mulai saya rubah semua program DKM, sekarang dinetralkan lagi. Saya bedah semuanya dari awal. Saya otak-atik tuh. Mulai dari bikin gerakan anak muda di Masjid Al-Latif, sehingga dikenal dengan nama Pemuda Hijrah. Jadi saya bukan direkturnya, saya hanya mengkonsep dari awal. Teman-teman nyebutnya founder atau apalah, tapi bukan saya direkturnya. Karena direktur saya serahkan ke teman-teman orang manajemen, karena dia yang lebih mengerti manajemen. Nanti ada orang branding, dia lebih mengerti tentang packaging. Saya bikin dari awal sebuah gerakan yang segmented, gerakan dakwah yang segmented. Karena selama ini ada satu lagi mainstream dakwah di kita, maaf nih sedikit agak berat mungkin, nggak jadi ceramah spiritual aja, ada sedikit konsep, mudah-mudahan jadi inspirasi. Ada satu mainstream lain dalam dakwah kita di Indonesia berpuluh-puluh tahun, bahwa dakwah kita itu berangkat dari semangat idealis, bukan semangat realitas. Beda banget dakwah angle-nya idealisme dengan dakwah angle-nya realitas, itu beda. Kalau dakwah yang angle-nya semangat idealisme, biasanya program-program yang muncul itu adalah program-program yang ideal. Kita bikin pesantren, kita bangun masjid, kita bikin sebuah Islamic Center, di dalamnya nanti ada pelajaran tentang tahfiz Al-Quran, belajar tentang ilmu agama, syariat, fikih. Nggak salah, tapi ini udah banyak. Pertanyaannya, siapa yang mau pesantren di sini? Siapa yang mau belajar ke sini? Siapa yang tertarik untuk datang ke taklim di sini? Karena ini terlalu ideal dan ngegap dengan realitas. Sehingga akhirnya ketika dakwah ini diprogramkan, yang terjadi, masyarakat yang terjaring dalam dakwah idealisme ini adalah masyarakat yang sudah sadar. Dan saya menyebutnya dengan istilah ring 1. Ada 4 ring masyarakat Indonesia. Ring 1, ring yang sudah sadar, kita nyebutnya aktivis. Ngaji udah rajin, bergerak udah mau, jadi panitia acara-acara Islam sudah mau, ini ring 1. Sedikit jumlahnya. Mereka yang kalau kita bikin program bahasa Arab, mereka pasti daftar.
Kalau kita bikin program tahfiz Al-Quran, mereka juga daftar. Kalau kita bikin program belajar Islam, fikih, segala macam hadis, mereka juga daftar. Karena udah punya kesadaran yang tinggi dan jumlah mereka nggak banyak. Ada ring 2 yang udah mau ngaji tapi belum mau bergerak. Mereka cari taklim-taklim, terutama yang entertain. Jumlah mereka lebih banyak dari ring 1, tapi masih kurang. Ada ring 3. Ini dakwahnya pemuda hijrah. Siapa ring 3? Anak-anak muda main. Kalau di street culture tuh ada skateboard, BMX, parkour, surfing. Kan bapaknya tuh surfing. Dari surfing kemudian lahir skateboard, karena kalau nggak ada ombak orang-orang bingung mau main apa. Dengan papan ombaknya nggak ada, akhirnya bikin bowl, main skateboard di bowl skatepark. Lalu nanti ada parkour, BMX segala macam, mulai masuk ke street yang lain lagi seperti geng motor, masuk ke supporter bola, ke anak-anak gaul. Akhirnya menyebar. Itulah ring 3 dan jumlahnya paling besar di Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Kalau mau dibandingkan, berapa banyak anak muda yang sudah hafal juz 30 atau hafal surat Al-Muluk dengan anak muda yang belum bisa baca Quran? Lebih banyak yang belum bisa baca Quran. Kenapa? Karena dunianya berbeda. Dan ini realitas. Kalau kita berangkat dari sebuah idealisme, kita akan bikin program-program ideal. Tapi kalau kita berangkat dari realitas, kita akan berpikir apa yang mereka butuhkan. Apakah saat ini mereka sudah butuh program tahfiz? Jangan-jangan baca Quran juga belum bisa. Apakah saat ini mereka sudah butuh belajar bahasa Arab? Jangan-jangan baca terjemahannya juga jarang. Sehingga akhirnya saya membuat sebuah gerakan youth movement di Bandung yang kita kasih nama dengan Pemuda Hijrah. Segmennya ring 3, ring 4. Ring 3 anak-anak main, ring 4 itu yang mungkin melakukan beberapa hal kriminal. Dulu disebut oleh masyarakat geng motor, tawuran segala macam. Dan di Bandung itu kota dengan dulunya 3 tahun yang lalu orang nyebutnya geng motornya paling parah di Indonesia. Ada 4 geng motor, 1 geng motor aja ada sekitar 60 sampai 80 ribu anggota. Belum lagi nanti supporter bola yang jumlah anggotanya sekitar 2 juta. Yang kalau lagi ada masalah dengan supporter bola kota lain, misalnya ada Viking bobotoh dengan The Jack atau Jackmania, wah itu bisa luar biasa. Perang antar suku Aus dan Khazraj. Akhirnya salah satu pilot project kita di Pemuda Hijrah bikin event Briges Berzikir. Briges itu nama salah satu klub motor, bukan klub motor, komunitas anak-anak motor, masyarakat yang menamai mereka geng motor. Mereka sendiri nggak mengaku sebagai geng, karena ada geng, ada klub, itu beda. Kalau klub, komunitas motor yang senang jenis motor tertentu, misalnya senang dengan Triumph, senang dengan Harley, senang dengan NMAX atau apalah motor-motor tertentu, mereka touring, itu klub motor positif. Kalau geng motor nggak senang motor, senangnya tarung. Ujian masuk geng motor aja mereka harus nyetir naik motor dari Lembang, kalau di Bandung tuh kayak puncaknya, malam turun ke Bandung, nggak boleh pakai rem, nggak boleh pakai lampu. Jadi remnya diputusin, lampu dihancurin, turun ke Bandung malam-malam. Dan siapa yang duluan datang dia jadi komandan. Jadi ngebut, nggak pakai rem, nggak pakai lampu, kebayang nggak tuh? Itu ujian masuk doang. Nanti naik jabatan, dapat beberapa bintang gitu, dengan mukulin orang, malakin orang, sampai salah satu yang tertingginya itu bisa berantem sama aparat. Ini geng motor, masyarakat namanya kayak gitu, yang ngebajak Alfamart, Indomaret, atau mungkin ngebegal di tempat-tempat yang remang-remang, kayak gitu-gitulah. Kita dekati teman-teman dari Briges, kita bikin Briges Berzikir, undang Ustadz Arifin Ilham, supaya mereka belajar menikmati zikir. Bikin di Masjid Agung Kota Bandung, Jawa Barat. Alhamdulillah, di luar yang kita pernah bayangin, kita pikir yang datang paling 100-200 orang, ternyata yang datang lebih dari 3.000 orang. Dan semuanya anak Briges, pakai baju kebesaran mereka Briges, tatoan. Kemudian malamnya hampir nggak dapat izin keramaian dari kepolisian,
Karena dianggap apa-apaan sih geng motor ngumpul, kan ngeri tuh, geng motor ngumpul, nggak dikasih izin keramaian, kita demo tuh kantor polisi. Dan kebenaran yang demonya anak geng motor, kan agak-agak bergening ya. Polisi geng motor demo, kita butuh, masa kalau kita mau bikin event konser aja dikasih izin keramaian, giliran untuk ngaji nggak dikasih. Akhirnya alhamdulillah last minute kita nggak disupport oleh pemerintah kota, last minute kita dikasih izin untuk keramaian, bikin event itu. Yang datang lebih 3.000 anak-anak Briges, itu luar biasa. Nangis, kemudian zikir, syahdu. Setelah selesai itu ada beberapa adegan-adegan kecil yang buat saya jadi penyemangat. Salah satu di antara yang udah hijrah, udah sadar, sebulan apa 2 bulan kemudian ternyata dia termasuk buronan. Ada kasus-kasus di masa lalunya sebelum dia taubat, ketangkap sama polisi karena dia lari, ditembak dan meninggal. Saya langsung teringat dengan kisah seorang yang membunuh 100 orang, lalu dia bertaubat, di tengah jalan hijrahnya dia meninggal, dan dalam hadis disebutkan dia termasuk ahli surga. Dan ini banyak, baru saya sadar ternyata mereka itu selama ini bukan orang yang murni negatif. Kondisi yang membuat mereka kayak gitu, realitas yang membuat mereka nggak punya pilihan. Mereka pengen pulang kepada Allah, mereka pengen balik, tapi nggak tahu jalannya. Jalan yang kita sediakan selama ini nge-gap dengan mereka. Buat mereka itu bukan jalan saya kembali, terlalu berat jalan seperti itu. Akhirnya ketika kita membuka satu jalan, mereka sendiri yang merespon luar biasa. Mereka datang, kami juga pengen pulang Ustadz, kami pengen memperbaiki diri Ustadz. Kalau kami masih kayak gini tatuan, boleh nggak ngaji? Boleh. Yang cewek-ceweknya kan ada juga yang motoran cewek. Belum berjilbab boleh ngaji? Boleh. Bukan boleh nggak berjilbab, boleh ngaji. Nggak jilbab Ustadz, nggak apa-apa, ngaji aja. Akhirnya mereka nyaman ngaji. Beberapa bulan kemudian nyebar ke teman-teman yang lain, XTC. Briges XTC ini kan gini terus ya. Ketemu di gang nih area XTC, Briges lewat digebukin, meninggal. Area Briges XTC lewat digebukin, dikeroyok, meninggal. Itu biasa di Bandung dulu, perang antar geng. Mirip dengan kaum Ad dan Samud. Kalau kita baca surat-surat Al-Quran tentang Ad dan Samud, kami bangkitkan di antara mereka kelompok-kelompok orang-orang yang kasar gitu ya, yang tarung. Alhamdulillah, akhirnya dengan semangat hijrah Briges XTC yang udah berperang sekian puluh tahun, akhirnya setahun kemudian mereka deklarasikan bersaudara. Damailah antara muhajirin dengan ansor. Mu'akhot kalau dalam bahasa dakwah, bahasa mereka persaudaraan antara muhajirin dengan ansor, antara Briges dengan XTC. Ketua-ketuanya ngaji, jabatan tangan, walaupun di bawah mungkin ada 1-2 kasus masih tarung. Dan luar biasanya lagi, di Briges sekarang ada divisi dakwah. Kebayang nggak, geng motor di dalamnya ada divisi dakwah. Ketua divisi dakwah kita bina, kita ngaji bareng kita. Jadi saya nggak masuk ke dalam, tapi orang dalam saya ajak ngaji bareng, balikin lagi ke dalam. Itu kenapa saya katakan kalau hijrah jangan tinggalkan teman-teman. Kalau udah hijrah jangan mau selamat sendiri di akhirat. Kita dulu bawang bareng, nakal bareng, sekarang kita hijrah bareng. Alhamdulillah di teman-teman motor, bahkan XTC jadi ormas. Kemudian mereka sekarang malah, kemarin tuh kita bikin acara taklim tabligh akbar di Garut. Itu pertama kali sepanjang sejarah anak-anak motor, pertama sekali bikin tabligh akbar, panitianya 4 geng motor. Panitia tabligh akbar mengundang ustadz-ustadz nasional, tapi panitianya 4 geng motor, masing-masing pakai rompi atau jaket geng motornya sendiri-sendiri. Ini progres setelah dakwah mainstream dirubah kepada yang basic. Ustadz yang memprogram, yang mengkonsep, DKM mensupport, teman-teman mensupport dengan kapasitas masing-masing. An-nasu ma'adin khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam. Manusia itu seperti logam, kata Nabi. Sebaik-baik mereka di masa jahiliyah adalah sebaik-baik mereka di masa Islam kalau mereka difahamkan. Ternyata alhamdulillah banyak yang berubah. Masuk lagi ke teman-teman Viking, Bobotoh. Alhamdulillah Mang Yana, dulu namanya Yana Bool, setelah hijrah jadi namanya Yana Umar. Berubah karena Panglima Viking sudah berubah, akhirnya ke bawah-bawah sedikit banyak berubah. Mulai kita bikin program sebelum tanding Persib,
seluruh satu stadion baca Al-Fatihah. Kebayang nggak gemuruh Al-Fatihah di stadion dibaca oleh yang nggak pakai baju yang tatoan yang kayak gini-gini tapi baca Al-Fatihah. Ada yang pakai bendera Palestina, ada yang pakai spanduk Save Aleppo. Yang membentangkan bendera itu bukan ring 1. Kalau ring 1 melakukan itu hal yang wajar. Sementara dakwah kita di situ-situ aja, enggak. Saya pengen yang membentangkan bendera Palestina itu ring 3. Itu misi dakwah pemuda hijrah. Yang membentangkan spanduk Save Aleppo, Gota, Idlib itu ring 3, anak main, anak geng. Alhamdulillah ternyata di stadion Persib mereka pakai bendera Palestina besar dengan bendera Indonesia disatukan seperti persahabatan banget. Campaign humanity itu munculnya di gedung-gedung mainnya anak muda ring 3. Dan kita kerjasama dengan beberapa lembaga dakwah lagi, kita bikin musola portable, ada musola dari mobil gitu kayak stage. Nanti kalau sholat mereka tinggal wudhu di situ, sholat di situ. Cuman masih ada sedikit masalah. Jam tanding masih benturan sama sholat maghrib. Kita tidak bisa merubah kebijakan tanpa bergaining. Kita harus punya basis sosial untuk merubah kebijakan. Kalau perlu ada agen-agen pengubah kebijakan. Akhirnya karena basis sosial kita udah kuat, anak-anak Viking kita udah barengan, anak-anak motor udah barengan dengan kita ajukan. Akhirnya berubahlah jam tanding Persib setelah maghrib, sehingga sejak saat itu sudah hampir setahun mungkin Persib tidak lagi tanding pas berbenturan dengan waktu maghrib. Jadi anak-anak pada bisa sholat maghrib dulu baru nonton. Kalau isya mungkin nggak bisa sekaligus ya, tapi kalau isya masih bisa ditakhirkan. Setidaknya mereka nggak meninggalkan sholat maghrib. Ini yang saya sebut dengan dakwah itu program, bukan orasi, bukan ceramah. Itu hanya salah satu instrumen kecil dalam dakwah, ceramah doang mah. Terus kita bikin lagi program, kita harus eksis di sosial media. Kita bikin beberapa periodisasi sampai ke tingkat eksistensi di sosial media. Pokoknya kita harus paling besar organisasi dengan followers terbesar di sosial media. Alhamdulillah tercapai. 2 tahun pemuda hijrah di sosial media followersnya terbesar di antara ormas-ormas Islam. Kemudian saya secara pribadi dengan sosial media, alhamdulillah sekarang Allah kasih amanah 2,7 juta followers di sosial media. Kemudian Ustaz Abdul Somad, kemudian Muzammil. Dulu followers seorang Ustaz paling banyak 100.000. Dan 100.000 masih mainnya di FB. Apa bedanya FB dengan Instagram? Beda segmen. FB rata-rata usia 30 tahun ke atas. Instagram 30 tahun ke bawah. Saya punya statistik di Instagram saya, follower saya 57% cewek. Kotanya Jakarta, Bandung, Bekasi, Surabaya, kita punya statistik, dan usianya 16 sampai 25 tahun itu jumlahnya sekitar 70%. 16 sampai 25 tahun. Kemudian 25 sampai 35 tahun ada sekitar 20%. 10% dibagi-bagi dengan usia yang lain. Dan saya lihat ada juga yang 71 tahun. Wah, siapa yang follow saya 71 tahun gitu. Tapi bisa dibilang 80% lebih, 85% lebih usia 35 tahun ke bawah. Dan itulah bonus demografi Indonesia ke depan. Mereka mainnya di Instagram. Dan karakter Instagram dengan FB beda. FB nulis, curhat. Kalau Twitter kan cuman bertweet ya, cuman komen doang. Kalau FB curhat. Kalau Instagram visual. Kita pelajari semua realitas dakwah ini. Saya masuk ke dunia street culture. Saya main skateboard, saya main surfing. Kalau kemarin jalan ke New Zealand saya main longboard karena New Zealand bagus environmentnya. Kalau pas ke Jepang saya main snowboarding. Saya berharap tadinya di Qatar pengen main sandboarding. Insyaallah next time saya mau nyari di sini mana ada komunitas sandboarding. Itu keren banget. Kemarin dibawa kemana itu namanya? Nah itu kan ada gunung-gunung pasir. Karena baru pertama saya ngelihat pasir disatuin dengan laut. Ini hal yang langka kan. Saya pernah main juga di Dubai beberapa kali. Kayak desert slalom gitu, ngedrift di tengah padang pasir. Tapi itu murni padang pasir. Kalau di Qatar padang pasirnya view-nya laut. Jadi dua alam itu disatukan, amfibi banget tuh. Dan itu dengan background yang paling keren. Apa sih butuhnya Ustadz? Kayak gitulah cara kita approaching dakwah kepada anak muda.
Saya kalau weekend, Sabtu Minggu selalu posting main. Sehingga kita nyebut ada shift ulin namanya. Ulin itu bahasa Sunda artinya main. Shift itu nama lain dari pemuda hijrah. Shift di komputer, geser, pindah, hijrah. Kita ada program hashtag shift ulin. Setiap Sabtu Minggu tayang. Jadi Instagram kita itu adalah sebuah media yang kita jadwalkan tayangnya, targetnya, kontennya. Semua kita pikirkan bukan asal tayang. Isinya nggak boleh sampah, isinya harus benar-benar ada targetnya. Kita punya program Voice of Youth. Apa itu Voice of Youth? Sebuah tayangan untuk membangun opini publik anak muda. Karena kita pengen berdakwahnya itu dengan mempesantrenkan bangsa, bukan pesantren sebuah tempat, tapi kita pengen menyantrikan anak muda seluruh Indonesia. Berarti pesantrennya sosial media. Kalau kita bikin pesantren bentuknya lembaga bertempat, berapa santri paling banyak? 1.000, 2.000, 3.000? Tapi kalau pesantrennya bentuknya sosial media, santrinya 2,7 juta. Sekali saya bikin penggalangan dana lewat sosial media, yang nyumbang alhamdulillah 3 hari 900 juta. Kalau saya bikin di jalan-jalan, kita turun jalan demo tentang Suriah, yang datang paling 1.000, 2.000. Yang itu viewernya minimal 700.000. Beda efektivitasnya. Sehingga akhirnya kita tayang Sabtu Minggu, tayang ulin, main. Kenapa? Saya pengen campaign kepada anak muda, gak usah khawatir dengan hijrah, karena setelah hijrah hidup kalian tidak akan kaku. Kalian tetap bisa seru-seruan, tetap bisa asik, tetap bisa have fun, tetap bisa gaul, tetap bisa nongkrong. Buktinya apa? Saya sendiri yang disebut Ustadz masih main. Sehingga tagline saya di bio Instagram saya, banyak main, banyak manfaat, banyak pahala, sedikit dosa. Intinya banyak main. Kemana-mana saya sempatkan ada angle mainnya. Saya pengen campaign ke anak muda. Nih lihat, ketika kita hijrah, hidup kita nggak kaku, tetap bisa fun. Dan fun tidak harus berbuat dosa. Kita bisa have fun tanpa harus melanggar syariat. Kita tetap bisa seru-seruan tanpa harus meninggalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini campaign dengan tayangan main, bukan dengan tausiah. Dan kita nge-branding Islam supaya Islam ini di mata anak muda keren. Salah satunya tokoh-tokoh Islam harus di-branding, ustadz harus di-branding. Dan kita nggak boleh mengaku diri kita keren, harus masyarakat yang menilainya. Mana pernah Nabi Muhammad mengatakan saya Al-Amin? Nggak pernah. Yang bilang beliau Al-Amin, Allah, sahabat, masyarakat, bahkan musuh-musuh beliau. Nggak pernah Nabi Muhammad mengatakan pakai hashtag saya Al-Amin, nggak ada tuh. Yang ada Nabi Muhammad bertanya, apa pendapat kalian tentang saya? Baru mereka mengatakan engkau Al-Amin. Jadi kita pengen nunjukin activity untuk nge-branding Islam, nge-branding dakwah, nge-branding masjid, nge-branding ustadz. Ternyata Islam itu nggak kaku. Syumuliyatul Islam yang saya pelajari di Mesir, komprehensifnya Islam. Dan disinilah kita menunjukkan komprehensifnya Islam. Kalau Islam hanya membahas tentang bab fikih, bab ibadah dalam sehari kita lakukan cuma 2 jam. Sementara Islam itu harusnya jadi the way of life. Berarti 22 jamnya lagi. Apakah tidak berislam? Nah, kita pengen nunjukin sisi Islam yang 22 jamnya selain 2 jam ibadah. Islam main, Islam kerja, Islam karir, Islam gaul, Islam apa, semuanya Islam. Dan Islam bisa banget dipakai untuk 24 jam hidup kita. Memang Islam bisa dipakai jalan? Bisa. Buktinya saya yang disebut ustadz jalan masih main. Nabi Muhammad sambil touring main juga. Nabi Muhammad sering touring yang kita kenal dengan istilah jihad. Touring kan, keluar kota, satu rombongan besar. Dalam jihad aja Nabi Muhammad masih ada adegan main. Jadi kalau ada yang bilang gak usah main-main, udah aja serius. Nabi Muhammad dalam adegan paling serius, kan diantara ibadah paling serius dalam Islam itu jihad ya. Ada adegan mainnya. Mana adegan mainnya? Sepulang dari perjalanan jihad, Nabi berhenti di sebuah rest area. Terus Nabi bilang kepada sahabat, kalian duluan gih, tinggalkan saya sama Aisyah. Akhirnya para sahabat duluan, bawa mobil Nabi semuanya, tinggal Nabi sama Aisyah berdua. Aisyah, lomba lari yuk, main. Akhirnya Nabi dan Aisyah lomba lari berdua. Aisyah menang karena Aisyah masih kurus. Dan saya teliti teks-teks tentang Aisyah, ternyata Aisyah itu anaknya cewek gaul, pinter, traveler banget, kurus, tinggi, berat maksimalnya ya sekitar antara 55 sampai 60 kilo. 55 lah. Makanya saya sering bilang di mana-mana, salah satu ciri perempuan soleha itu beratnya nggak boleh lebih dari 55 kilo.
Tahu dari mana Ustaz Aisyah 55 kilo? Nanti baca lagi hadis tentang haditsul ifki. Kata para sahabat yang membawa tandu Aisyah, Aisyah itu lebih ringan daripada tandunya, dan tandu itu beratnya sekitar 55 kilo. Jadi kalau sampai ke rumah ibu-ibu pas nimbang 56 itu kurang soleha. Olahraga lagi treadmill, zumba, apalah pokoknya. Dan Nabi badannya tuh bagus, six pack. Dari mana tahu Nabi six pack? Kata sahabat, perut Nabi itu seperti batu yang tersusun. Batu yang tersusun. Kalau kita satu batu doang, one pack. Ini six. Atau dalam bahasa hadis yang lain, perut Nabi seperti lipat kertas yang dilipat. Kan berarti perut Nabi dah rata. Bahkan Umar ketika ngelihat seorang laki-laki perutnya agak buncit, dipukul perutnya sama Umar. Kenapa kamu perutnya gitu? Banyak makan ya? Dimarahin sama Umar. Karena seorang Muslim harusnya keren. Muslim itu harusnya menarik. Sehingga ketika Utsman bin Affan pakai baju yang bagus-bagus, berpenampilan menarik, sahabat yang belum paham belum mempertanyakan, Utsman ngapain sih gitu-gitu amat penampilan kamu, kemana-mana OOTD gitu ya. Jadi outfit of the day-nya tuh jelas gitu, mau ngapain. Akhirnya Utsman mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, Allah suka jika memberikan nikmat kepada hambanya, lalu hamba itu memperlihatkan nikmat Allah dengan cara menggunakannya, berpenampilan. Belum lagi nanti ayat tentang pakaian sebagai perhiasan segala macam. Nabi juga adegan-adegan Nabi lucu-lucuan di rumah sama istrinya, romantis. Sehingga saya mengkampen kepada anak-anak muda, bukan pacaran haram. Saya bukan seorang hakim, jadi saya tidak menjudge. Saya bukan seorang penceramah yang bentuknya fatwa, tapi saya seorang dai. Nahnu du'at wa laisa qudat. Kami adalah seorang dai, bukan para hakim. Sehingga kalau ada yang nanya ke saya, Ustaz apa hukumnya pacaran? Saya akan menjawabnya dari angle dai, bukan angle hakim. Kalau angle hakim, pacaran haram. Kalau angle dai, pacaran boleh, tapi setelah nikah. Jadi saya bukan mengkampen hukum pacaran, tapi justru mengajak orang pacaran. Setelah nikah, mulai saya cerita pacarannya Nabi dengan Aisyah setelah nikah, pacaran saya dengan istri saya setelah nikah, kemana-mana pegangan tangan, kita seru-seruan nonton bareng, romantis-romantisan, gombal-gombalan. Naik mobil kesasar sama istri saya, mau pulang, kata istri saya, loh kok lurus nggak belok kanan? Aduh iya ya, aku kalau jalan sama kamu suka kesasar. Kenapa? Soalnya pengennya ke hati kamu. Itu kan adegan Nabi banget. Nabi kalau minum tuh satu gelas berdua dengan Aisyah. Di rumah Nabi tuh gelas cuma ada satu loh. Tidak ada gelas mama, papa, itu bid'ah. Jadi nggak ada gelas mama, gelas papa, nggak ada. Cuma satu, gelas kita. Itu kan angle-angle kehidupan daily-nya Nabi yang jarang dibahas. Nabi kalau minum gantian, kadang Aisyah duluan. Kalau Aisyah duluan minum, Nabi akan lihat mana bekas lipstiknya Aisyah. Maka Nabi akan minum dari bekas bibirnya Aisyah. Dibolak-balik gini. Ini minum. Kalau Nabi duluan minum, maka Nabi akan menyisakan setengah buat Aisyah. Maka mereka selalu minum satu gelas berdua, gantian. Pernah Nabi baru pulang kerja, macet-macetan, capek gitu ya, sore. Aisyah ngelihat Nabi capek pulang, langsung bikinin air manis pakai gula. Salah, yang ditaruh malah bukan gula, garam. Dikasih ke Nabi. Biasanya kalau Nabi minum duluan kan disisain setengah. Pas Nabi minum, makasih Aisyah, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, minum. Pas minum, bentar, ini asin ya. Akhirnya Nabi pas tahu ini asin, tadi wajah beliau mau berubah, langsung dinetralkan lagi biar Aisyah nggak kaget. Akhirnya Nabi minum glek-glek, dihabisin sama Nabi, nggak disisain. Aisyah agak dikit sebel gitu, bete. Kok dihabisin sih, nggak disisain buat gua gitu. Akhirnya Aisyah ambil gelasnya ke belakang, penasaran kok Nabi nggak biasanya ngabisin air, nggak disisain buat saya. Ada dikit banget diminum sama Aisyah, ternyata asin. Nangis Aisyah. Masya Allah, Nabi itu kalau airnya manis disisain buat saya, tapi kalau airnya asin dihabisin sendiri, nggak dikasih sisain. Itulah cowok sejati tuh, cowok keren. Cowok keren itu asinnya kehidupan dimakan sendiri.
Manisnya kehidupan berbagi. Setuju ibu-ibu? Ini yang kita bahas tentang sirah Nabi, sarirah Nabi, surah Nabi. Kita membahas sirah itu bukan hanya dari angle penampilan, tapi juga hal-hal yang seru dalam kehidupan Nabi. Gimana Nabi ngelamar? Nabi itu kita bahas tentang pacaran Nabi setelah menikah, supaya anak-anak muda bukan mau menikah tapi meninggalkan pacaran dan bersabar deh. Nanti setelah menikah kalian bakal ngerasain pacaran yang lebih seru daripada sebelum nikah. Itu campaign saya. Jadi saya nggak pakai bahasa pacaran haram, nggak. Sama kayak gerakan subuh berjamaah itu beda banget dakwah kita dengan dakwah teman-teman. Kalau dakwah teman-teman, gerakan sholat subuh berjamaah itu kan berangkat dari idealisme ya. Siapa yang mau sholat subuh berjamaah? Yang udah sadar. Kalau kita bahasanya bukan sholat subuh berjamaah. Program sholat subuh berjamaah kita, hashtagnya apa? Sunrise Lovers. Jadi angle yang dilihat itu yang buat anak muda itu entertain, senang cari sunrise. Yang dipakai kemudian brand ambassadornya anak-anak parkour. Mereka nge-track di atas gedung pas sunrise, kita posting sunrise lover, sunrise hunter, sehingga orang-orang rajin sholat subuh gara-gara ngejar sunrise gitu cara campaign ke anak mudanya. Ini revolusi dakwah yang kita lakukan di Indonesia. Akhirnya viral 3 tahun terakhir, kemudian muncullah tren baru, tren hijrah, di mana taklim itu dipenuhi anak-anak muda. Sekarang Rabu malam kita sengaja bikin weekday, bukan weekend, karena kita pengen merubah sebuah kebiasaan perilaku anak muda. Jadi kita bermain dengan perilaku, bukan hanya dengan sebuah event. Perilaku anak muda yang kita bentuk. Apa perilakunya? Biasanya anak muda main kalau pulang kuliah, pulang sekolah, pulang kerja suka nanya mau nongkrong di mana. Pulang kerja mau nongkrong di mana? Biasanya nongkrongnya kalau nggak di beer house, nongkrongnya di kafe, nongkrongnya atau mainnya di skatepark, mainnya di mall, atau berenang di kolam renang. Dari 5 ini mungkin cuma 1 doang yang negatif, beer house. Yang lain buat saya nggak negatif. Saya juga nongkrong di kafe, saya juga main kemana, nonton di mana gitu misalnya. Ini pertanyaan anak muda yang secara perilaku sama. Pulang kantor, kita nonton di mana ya? Ada film apa ya? Pulang kantor, kita nongkrong di mana ya? Pulang kantor, kita jalan kemana ya? Bareng teman-temannya. Kita rubah sedikit perilakunya. Kita taklim di mana? Pulang kerja, taklim. Makanya taklim kita dibikin habis maghrib, weekday, di pusat kota Bandung, di Masjid Trans yang semuanya aksesnya gampang situ. Pertanyaannya, gimana bikin mereka nyaman nongkrong di taklim? Bukan menghadiri taklim, tapi nongkrong di taklim. Berarti taklim ini dikemas menjadi tempat tongkrongan. Kita sediakan di masjid itu wifi gratis. Kita sediakan di masjid itu kopi kualitas barista. Apalagi kopi Jawa Barat sekarang menjadi kopi nomor 1 terbaik di dunia. Beberapa kali Olimpiade kopi dunia di Atlanta, Jawa Barat itu masuk 10 besar. Dari 10 itu 6 kopi Jawa Barat. 6 kopi Jawa Barat. Akhirnya kita coba campaign kopi. Terus ada anak-anak muda yang kreatif bikin namanya Ipok Aleh. Ipok Aleh itu kebalikan dari kopi heula, dibalik jadi ipok. Ipok Aleh kan di anak gaul Sunda itu suka dibalik-balik ya. Jadi kopi heula itu ngopi dulu, dibalik jadi Ipok Aleh. Dia punya kayak gerobak gitu, anak motor. Dia bikin kopinya kopi komunitas, kualitasnya terbaik, yang 1 kilo harganya 2 juta. Tapi dia jual secangkir cuman 10.000 rupiah. Kenapa? Karena kita kerjasama dengan pemerintah bikin edukasi kopi ke anak-anak muda. Mereka punya kebun kopi sendiri, ada berapa ribu batang kopi. Akhirnya mereka dari hulu ke hilir sendiri, jadi murah dan produktif. Mulailah mereka merasakan taklim itu bukan lagi majelis, tapi tongkrongan. Sehingga yang datang ke taklim kita, ukuran berhasil dakwah kita itu lihat, kalau cewek jilbab nggak nih? Kalau jilbabnya udah lebar, cadaran, berarti dakwah kita nggak berhasil. Soalnya udah pada soleha. Tapi kalau yang datang ke taklim kita justru belum berjilbab atau kagok, pakai jilbabnya masih diikat terus gatal-gatal, berarti dakwah kita kena nih. Dan alhamdulillahnya banyak yang datang ke taklim kita itu nggak pakai jilbab, masih pakai pakaian kantor, maaf ya, mungkin pakai rok pendek, datang ke masjid terus pakai mukena di masjid karena dia malu gitu, keluar buka lagi mukena biasa lagi, snapgramnya gue lagi di taklim Ustaz Hanan, dan mereka pride dengan taklim. Kita bangun dari mulai interest, respect, trust, join, pride.
itu ada tahapan-tahapannya. Mereka udah sampai ke tingkat respect, pride dengan talim. Gue lagi di talim, sampai yang datang juga ada yang tokoh-tokoh anak-anak main banget. Terus ada selebgram yang masih vulgar datang. Saya nggak usah sebut namanya, ntar dikepoin ya. Ada aja pokoknya. Ada beberapa selebgram cewek-cewek yang masih vulgar, yang kalau kita lihat postingan mereka, ya saya stalking postingannya, ternyata masih maaf pakai bikini, pakai apa, tapi ikut taklim dan nge-follow ustadz tuh kan sesuatu banget kan. Yang postingannya masih vulgar tapi nge-follow ustadz kan sesuatu, berarti dia merasa nyaman dapat sesuatu dari postingan saya, dan mereka datang ke taklim, walaupun datang ke taklimnya udah lebih sopan, cuman postingannya belum berubah, bertahap, minimal udah mau datang, interest dulu sebelum mau join. Arti join sudah mau mengganti karakternya menjadi muslimah yang lebih ideal, tapi minimal interest dulu. Dari interest mereka mulai respect. Kita arahkan, kita bikin voice of youth, opini publik anak muda. Kita bikin kayak kemarin pas Israel ngaku-ngaku Al-Quds sebagai ibu kota mereka, kita bikin voice of youth tentang Al-Quds. Tanya ke anak muda, apa pendapat lo? Lo kenal Donald Trump? Kenal. Gimana pendapat lo tentang Donald Trump yang mau mengakui Israel sebagai Al-Quds sebagai ibu kota Israel? Wah, Donald Trump ada-ada aja, kata mereka. Mulai berpihak kan? Kalau lo jadi Wonder Woman, lo ngapain? Pertanyaannya agak nyeleneh, tapi sebetulnya kita lagi ngebangun opini dan membangun keberpihakan anak muda, karena segmennya ring 3. Kalau gua jadi Superman atau Wonder Woman, gua bakalan datang ke sana ngancurin tank-tank Israel, katanya. Kan berarti udah berpihak nih. Terus kalau lo jadi presiden, kalau saya jadi presiden, saya akan gunakan APBN buat membiayai pemuda-pemuda Indonesia yang jomblo menikahi janda-janda Suriah dan Palestina. Ini angle-nya mereka, mungkin capruk ya, mungkin cuman guyon, tapi setidaknya mereka sudah sadar apa isu tentang Palestina, apa isu tentang Suriah, dan apa bentuk keberpihakan mereka. Sekarang saya datang ke Turki, insya Allah beberapa teman-teman skateboard nyumbang papan skate buat anak-anak Suriah yang di camp pengungsian, anak-anak yatim yang mereka butuh alat-alat bermain untuk entertain mereka juga selain pendidikan. Akhirnya mereka nyumbang papan skate. Kalau nyumbang duit oleh aktivis itu udah banyak. Sekarang kita pengen menyadarkan anak main tentang Palestina dan Suriah dengan dakwah-dakwah seperti ini. Kita cerita tentang pacaran Nabi setelah nikah. Saya sering bilang Nabi itu akhlaknya tuh keren banget. Jadi kita bahasanya benar-benar buat mereka berimajinasi tentang sosok Nabi. Jangan hanya data. Nabi itu orangnya keren banget. Saking kerennya, Nabi itu bisa bikin istrinya lagi bete ketawa. Kan keren berarti kan? Kalau kita istri lagi ketawa bete. Kebalik nih. Istri lagi happy-happy nongkrong, tiba-tiba jadi ngerusak suasana, jadi ilfil kan? Tapi kalau Nabi istri lagi ilfil jadi happy. Berarti akhlak Nabi kan keren banget nih. Bisa nggak sih kita niru akhlak Nabi yang bikin orang yang marah sama kita akhirnya jadi damai, recovery, jadi santai lagi? Salah satunya pas Nabi ngelamar Sofia, istri Nabi keturunan orang Yahudi. Kan habis perang Khaybar tuh. Dalam perang Khaybar itu Sofia kehilangan suaminya, ayahnya, dan saudara laki-lakinya. Nih Sofia. Dan waktu itu umur Sofia sekitar 17 tahun. Baru aja beres Sweet 17 lah. Kelas 3 SMA. Tapi sudah janda. Nah, pas selesai perang Khaybar, Sofia jadi tawanan perang. Nabi datang ke tendanya Sofia. Salam, kemudian masuk. Sofia duduk Nabi. Pas Nabi datang, Sofia bilang, kan Sofia ngeposting adegan itu ya, terus dia bikin di captionnya. Kata Sofia di caption, waktu Nabi baru datang, Nabi itu adalah orang yang paling saya benci di muka bumi. Itu kata Sofia. Waktu pertama-tama Muhammad datang, Muhammad _ Abdullah, Rasulullah tuh orang yang paling saya benci di muka bumi. Dia nge-tag Nabi. Dia datang, dia bilang, Sofia, saya minta maaf, saya ikut bersedih atas musibah yang kamu alami. Saya tahu suami kamu wafat, ayah kamu terbunuh, saudara kamu terbunuh dalam perang Khaybar. Tapi kondisinya kamu dengar dulu, wahai Sofia, gini kondisinya, saya tuh sebetulnya nggak mau perang, saya udah kasih kesempatan untuk mereka berdamai, tapi mereka keras kepala. Maaf ya Sofia, begini, maaf ya Sofia, begitu, maaf ya Sofia, terus kata Sofia. Beliau menjelaskan, meminta maaf, menjelaskan, meminta maaf, menjelaskan dan meminta maaf berjam-jam sampai akhirnya tadi beliau adalah orang yang paling saya benci di muka bumi.
Lalu beliau menjelaskan dan meminta maaf. Tiba-tiba beliau menjadi orang yang paling saya cintai di muka bumi. Kan berarti keren banget akhlak Nabi. Bisa bikin seorang janda yang benci sama beliau karena dianggap membunuh suaminya malah jatuh cinta. Kita harus belajar itu untuk ngelamar suami. Bikin calon mertua yang ragu-ragu jadi yakin gitu, jadi greget. Pas kita datang, nggak ada harapan nih kira-kira. Dek, ada apa dek? Ini pak, saya ada niat baik. Niat baik apa? Saya pengen menyempurnakan agama. Maksudnya mau menikah. Oh bagus itu dek. Dengan anak bapak. Nah itu kurang bagus dek. Ini awalnya ya. Gunakanlah trik-trik Rasulullah. Jelaskan maksud kita apa, gimana, segala macam. Dan mantap. Akhirnya berubah. Harus dengan adik anak saya menikah. Ini kalau bisa kayak gini, ini kan keren banget nih. Atau dengan istri yang tadi nggak mau bicara, diem aja. Kita japri, nggak dibaca-baca. Padahal dia lasinnya berkali-kali lewat, online lagi. Kita nggak dibaca, kita telepon nggak diangkat, pura-pura sibuk. Gimana caranya membuat dia malah akhirnya ngirim kangen titik. Ini kan Nabi banget akhlaknya. Sofia akhirnya jatuh cinta sama Nabi. Nabi melamar Sofia. Diadainlah acara wedding Nabi dengan Sofia di Khaybar. Itu wedding Nabi paling rame dalam sejarah pernikahan Nabi. WO-nya para sahabat. Rempong, riweh. Sahabat-sahabat pada bikin acara WO-nya. Dan Nabi waktu itu bawa Aisyah. Aisyah tahun itu usianya 16 tahun. Ketua OSIS. Jadi Aisyah 16 tahun, Sofia 17 tahun, kakak kelas tahun. Beda setahun doang mereka berdua. Makanya saingan berat nih Sofia. Kalau yang lain kan agak-agak senior ya. Kalau Sofia kan dekat banget usianya, setahun doang. Pas Aisyah tahu Nabi melamar Sofia, Aisyah langsung penasaran. Pasti cantik banget nih cewek. Kepo, cari Sofia underscore apa. Sofia banyak banget di Instagram. Klik satu-satu, nyari. Bentuk keponya Aisyah apa? Besok pas acara wedding, Aisyah diam-diam datang ke tempat venue-nya. Pas Nabi lagi berdua dengan Sofia, Aisyah mojok pakai cadar biar nggak ketahuan. Tapi kan mata Aisyah Nabi kenal banget, mata yang sangat cantik. Sehingga pas Nabi ngelihat Aisyah di pojok, ngeliatin aja dari jauh. Oh ini Sofia, cantik. Akhirnya Nabi bilang ke Sofia, Sofia sebentar ya. Nabi kejar Aisyah. Aisyah kata pas tahu Nabi ngelihat ke dia, Aisyah langsung keluar dari gedungnya, pergi mau pulang. Lalu Nabi mengejar slow motion. Aisyah mempercepat langkahnya. Cewek kalau lari itu berarti minta dikejar lagi, jangan tinggalin. Aisyah kejar sama Nabi. Pas sudah dekat, Aisyah ngapain? Enggak, mau pulang aja. Aku anterin ya. Ya terserah, kata Aisyah. Akhirnya dipegang tangannya sama Nabi, jalan berdua. Sepanjang jalan cerita Aisyah. Kata Aisyah, ini udah nyaman nih. Aisyah nanya, Nabi, kata Aisyah, nadanya nggak gitu sih. Kalau engkau jadi penggembala ternak, terus ada dua padang rumput, yang satu pernah dipakai penggembala, yang satu lagi belum. Kira-kira mau pakai yang mana ya? Kata Nabi, oh ya pastilah yang belum pernah dipakai orang, karena itu yang paling bagus rumputnya. Aisyah senyum-senyum. Nabi paham, maksudnya kan cuma Aisyah sendiri yang perawan, yang lain janda. Nabi pengen membesarkan hati Aisyah. Ya pastilah Aisyah. Oh ya udah pulang aja, udah selesai dianterin. Aisyah, aku balik lagi ya. Ya udah balik, udah aman kan Aisyah? Balik lagi ke Sofia. Selesai wedding hari itu, besoknya pulang ke Bandung, Madinah. Pulang ke Madinah. Nah perjalanannya waktu itu ada adegan lucu nih. Aisyah naik mobil 4000 cc. Barangnya cuman tas kabin kecil. Sofia naik mobil 1200 cc. Barangnya seabrek-abrek, tas bagasi. Mobilnya mobil tua lagi tuh. Onta yang kurus, kecil, Aisyah onta yang gemuk, besar, kuat. Sehingga pas dalam perjalanan, kendaraannya Aisyah tuh meluncur dengan cepat, highway, sementara Sofia tertati-tati di belakang. Begitu ada jalan menanjak, Sofia mogok. Aisyah udah di depan. Kasihan Sofia, barangnya banyak, mobilnya kecil. Aisyah barangnya sedikit, mobilnya gede. Soalnya Aisyah itu anaknya traveler banget, efektif. Pas berhenti di sebuah rest area, Nabi datang kepada Aisyah, bilang, Aisyah, boleh minta sesuatu nggak? Kata Nabi. Apaan? Gini, ini sekali doang ya, kata Nabi. Dan ini kondisinya darurat. Ya apa? Kata Aisyah.
Itu Sofia kasihan. Kenapa? Dia tuh barangnya banyak, mobilnya kecil, jadi suka mogok di belakang, kasihan ketinggalan. Sementara Aisyah kan barangnya sedikit, mobilnya besar. Terus boleh nggak gantian? Aisyah naik mobil Sofia, Sofia masuk ke mobil Aisyah. Merah wajah Aisyah, cemburu, marah. Apa kata Aisyah? Anda itu Nabi bukan sih? Kamu itu Nabi bukan sih? Dipertanyakan kenabiannya. Kata Nabi, menurut kamu? Ya. Kan bingung kan jawabnya. Anda itu Nabi bukan sih? Menurut kamu? Iya. Tapi kalau Anda Nabi, kenapa berlaku tidak adil? Ini kan mobil saya, kenapa diganti-ganti segala macam? Marah Aisyah, perempuan, cemburu. Abu Bakar melihat Aisyah ngomong kayak gitu ke Nabi, nggak sopan, didorong sama Abu Bakar. Ya Aisyah, kamu nggak sopan ngomong sama Nabi, nggak boleh kayak gitu. Nabi langsung ngelindungin Aisyah. Ya Abu Bakar, kenapa kamu dorong-dorong istri saya? Ya Abu Bakar, nggak boleh kayak gitu sama istri saya. Ya Rasulullah, dia nggak sopan, tapi dia istri saya. Itu cemburu, ya Abu Bakar, wajar. Ya udah, sekarang gimana? Udah biarin aja. Akhirnya Abu Bakar pergi. Kata Nabi, lihat ke arah Aisyah. Aisyah tuh, lihat aku belain kamu kan? Ya, kata Aisyah. Terus gimana sekarang? Ya udah, sekali doang ya. Ya udah, akhirnya ganti. Lihat akhlak Nabi SAW. Jadi saya menjelaskan tentang sirah dengan imajinasi. Bukan hanya data sirah. Perang Badar 313 lawan 1000. Itu data sirah, tidak ada imajinasinya. Saya menjelaskan kepada anak-anak muda supaya mereka merasa nyaman dengan sirah Nabi, sampai mereka kagum dengan sosok Nabi Muhammad SAW. Kalau saya hanya membaca wa innaka la'ala khuluqin azim, itu doktrin. Bagaimana membangun kekaguman anak muda kepada sosok Nabi dengan hanya membacakan wa innaka la'ala khuluqin azim, tapi tidak dijelaskan dalam bahasa-bahasa sirah, dan sirahnya kurang detail. Sampai Nabi pernah, Aisyah lagi bikin kue, ini mungkin pernah dengar gitu ya, di rumah lagi rempong bikin kue. Kan Aisyah tuh nggak pinter masak, anaknya pinter belajar, dia banyak menyerap hadis. Yang pinter masak di antara istri Nabi, Ummu Salamah, sampai ada brandnya Ummu Salamah Cake gitu, pinter masak. Kalau Aisyah nggak pinter masak. Sekali-kalinya Aisyah masak, rempong dari pagi bikin kue segala macam. Pas sudah jadi siangnya, Aisyah hidangin di depan Nabi. Ya Rasul, ini kue buatan aku loh, kata Nabi. Oh ya, dimakan sama dia. Wah enak banget. Nabi kan nggak pernah nggak memuji masakan orang. Dikasih cuka aja, kata Nabi, senikmat-nikmat lauk itu cuka. Gitu banget Nabi teh. Sangat menghargai orang. Aisyah enak banget, pintar banget sih kamu masak, belajar di YouTube ya. Kalau bahasa kita ya. Enggak, ini otodidak segala macam. Wah hebat Aisyah. Lagi makan-makan, datang Saudah. Saudah itu by the way istri Nabi yang paling senior. Udah nenek-nenek. Kan istri Nabi itu ada 2 geng. Geng muda, geng tua. Emang kayak gitu kata ulama. Geng muda ketuanya Aisyah, admin grupnya. Kalau geng tua admin grupnya Saudah, beda geng nih. Saudah datang. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya Saudah, sini. Kalau ke Saudah, Aisyah nggak cemburu dong. Saudah gitu kan ya. Coba yang datang Sofia, datang lagi nih. Tapi datangnya Saudah. Aisyah, Saudah sini. Duduklah Saudah. Nabi, Aisyah, Saudah. Kata Aisyah, Saudah, gua habis masak nih. Kata Nabi, enak, coba. Kata Saudah, males. Saudah makan dulu, enak loh. Nggak akan kenyang juga. Aisyah, kan aku udah bilang males. Kata Aisyah, satu aja hargai aku kayak apa? Aisyah, jangan maksa deh. Akhirnya kata Aisyah, karena sebel nih, Saudah, kalau kamu nggak makan, ini aku taburin nih tepung nih ke wajah kamu. Kata Saudah, sok teh, coba gitu. Akhirnya Aisyah ngambil tepung, dilemparin ke wajah Saudah, tiba-tiba Saudah jadi pantomin, putih wajahnya. Terus Nabi ngeliat Saudah dilemparin tepung sama Aisyah, Saudah kan emosi kan, mau ngebalas nggak enak sama Nabi, karena Aisyah kesayangan Nabi. Nabi kemudian mengangkat kakinya, ditaruh di atas paha Aisyah, ditekan sama Nabi supaya Aisyah nggak bisa gerak. Nabi ngelirik ke arah Saudah, diginiin supaya dibalas. Saudah dapat lampu hijau dari Nabi, langsung ambil tepung, dilemparin ke wajah Aisyah. Lemparan tepung, wah heboh gitu. Tiba-tiba datang Umar bin Khattab, Assalamualaikum gitu. Suaranya nggak gitu sih, lebih bass. Pas dengar suara Umar, Saudah dan Aisyah langsung masuk ke kamar karena takut kepada Umar. Nabi buka pintu, Umar masuk. Umar ngelihat rumah Nabi berantakan, mau komen takut di unfollow, ya udah diam aja. Nabi senyum-senyum. Akhirnya kata Umar, ya Rasulullah, kenapa senyum-senyum? Itu tuh 2 cewek, kata Nabi. Kenapa mereka?
tadi itu lagi lempar-lemparan tepung, lagi marahan. Pas dengar suara kamu takut langsung lari ke kamar. Umar tersinggung. Maksudnya kenapa takut ke Umar, nggak takut ke Rasul? Akhirnya Umar bilang, hei cewek-cewek, kalian takut kepada Umar tapi nggak takut kepada Rasulullah? Mereka jawab dari dalam kamar, ya, soalnya engkau hai Umar ghalidun syadid, kasar dan keras, sedangkan Rasulullah raufun rahim, lembut dan penyayang. Oh, kata Umar, ya udah. Akhirnya lanjut pembicaraan. Lihat Nabi, istrinya yang lagi bete bisa bahagia, serba-serbi rumah tangga Nabi SAW. Ini yang dikempen supaya membangun respek anak muda kepada Rasulullah SAW, sehingga mereka jadikan Rasul sebagai idola mereka. Seandainya Rasul punya Instagram, pasti mereka akan follow. Ini target-target dakwah kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang kita lakukan selama 3 tahun ini di Indonesia, membangun sebuah tren di dunia dakwah anak muda, sehingga mudah-mudahan dengan kayak gitu kelak 2020 ke atas, kalau di antara anak-anak muda kita sekarang ada yang menjadi pemimpin, mereka menjadi pemimpin yang punya pemahaman Islam itu dengan imajinasi yang utuh dan punya keberpihakan kepada kaum muslimin secara baik. Itu kita bangun dari sekarang trennya, sehingga ketika mereka jadi pejabat, mereka mau masih bicara tentang Aleppo, Suriah, Palestina, Rohingya. Mereka tidak hanya sibuk dengan urusan-urusan pribadi, mereka punya sisi-sisi kemanusiaan yang kuat. Itu aja yang bisa saya sharing. Mohon maaf kalau banyak hal-hal yang kurang berkenan. Ini hanya sekedar sharing beberapa pengalaman. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, suatu kajian yang menarik sekali yang dibawakan oleh Ustaz Hanan Ataki. Jadi bagaimana perjuangan beliau dalam